Ribuan buruh diperkirakan menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan, aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memberlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati maupun Wali Kota, 10-14,2%. Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis 30 November hari ini. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 pagi tadi hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memperlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati ataupun Wali Kota 10 hingga 14,2%. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Buruh di Bekasi ikut serta dalam aksi mogok nasional pada Kamis 30 November hari ini guna menuntut kenaikan UMK 2024. Para buruh memulai aksi ini sejak pagi tadi dan melakukan sweeping ke sejumlah pabrik. Masa dilaporkan memblokade exit tol Bekasi Barat terkait dengan aksi ini. Blokade jalan ini menyebabkan lalu lintas kendaraan dari exit tol Bekasi Barat lumpuh, begitu juga kendaraan dari arah Pekayon menuju Sumarekon, Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Batiar di lokasi. Halo, selamat siang Yusuf. Selamat siang Siska dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan hari ini masa dari berbagai elemen serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dan juga melakukan sweeping di sejumlah pabrik di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Bisa saya jelaskan bahwa aksi buruh di wilayah Kabupaten Bekasi terkonsentrasi di kawasan industri MM 2100. Sejak tadi pagi masa sudah melakukan aksi di sekitaran exit tol MM 2100. Mereka juga sudah melakukan sweeping di berbagai pabrik untuk mengajak sejumlah buruh untuk ikut serta dalam aksi buruh menuntut kenaikan UMK 2024. Adapun untuk di Kota Bekasi, masa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak tadi pagi, dimulai tadi baru saja rampung di sekitaran exit tol Bekasi Barat, di mana masa buruh sempat melakukan blokade jalan exit tol Bekasi Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Masa sudah menduduki jalan sekitar sejak pukul 10 sampai tadi mereka bergerak sekitar pukul 11.30. Adapun masa menuntut kenaikan UMK 2024 yang saat ini pembahasannya sudah sampai di tingkat provinsi. Masa yang tadi berkumpul di exit tol Bekasi Barat sempat melakukan blokade jalan sehingga akses kendaraan dari tol Bekasi Barat yang hendak keluar menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani lumpuh total. Sementara untuk akses jalan dari arah Pekayon menuju Sumarekon lumpuh total karena seluruh akses jalan ditutup. Beruntung pihak kepolisian berhasil berunding dengan massa dan
akhirnya akses jalan dapat dibuka dan massa sudah melakukan aksi kembali bergerak menuju wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping sejumlah industri yang ada di Bantar Gebang. Rencananya massa juga akan kembali melakukan aksi menyasar titik sentral yang ada di Kota Bekasi. Adapun berdasarkan keterangan dari koordinator aksi di Kota Bekasi, tuntutan buruh di Kota Bekasi, mereka berharap PJ Gubernur Jawa Barat mengabulkan rekomendasi UMK 2024 yang sudah diserahkan dari PJ Wali Kota Bekasi ke Gubernur sebesar 14,02%. Namun angka itu disinyalir tidak dikabulkan. Namun yang akan dikabulkan adalah formulasi kenaikan UMK melalui PP 51 tahun 2023 sebesar 2%, ya sekitar 100 ribuan. Adapun kenaikan UMK di Kota Bekasi sendiri saat ini di 2023 sudah menyentuh angka 5,1. Jika UMK 14,02% dikabulkan, UMK di 2024 Kota Bekasi akan sebesar 5,8 juta. Namun putusan ini masih dalam pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan massa akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutannya benar-benar dikabulkan. Begitu juga di wilayah Kabupaten Bekasi, mereka juga menuntut kenaikan upah yang hampir sama sekitar 14% dan dia berharap gubernur dapat mengabulkan rekomendasi yang sudah diusulkan melalui pembahasan Dewan Pengupahan di tingkat kota dan kabupaten. Begitu, Siska. Baik, Yusuf, apakah ada informasi nggak kapan demo ini akan berlangsung? Untuk aksi unjuk rasa berdasarkan dari koordinator aksi yang sudah tadi kami wawancarai bernama Yusuf Kuncir, dia mengatakan aksi akan terus berlanjut dan akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Untuk sementara, massa yang tadinya sudah memblokade exit tol Bekasi Barat sudah mulai bergerak ke arah Bantar Gebang. Mereka konvoy menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando mengarah ke wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping massa. Mereka berjanji akan kembali dengan massa dengan jumlah yang lebih besar dan kembali melakukan aksi-aksi seperti yang sudah dilakukan, seperti misalnya memblokade jalan dan juga menutup akses tol. Adapun untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, berdasarkan informasi yang saya dapat, aksi sendiri masih berlanjut, di mana massa masih menduduki exit tol di kawasan MM 2100 dan mereka juga sama akan terus menunggu hasil dari pembahasan yang saat ini masih berjalan di tingkat provinsi, di mana Dewan Pengupahan Provinsi akan melakukan pembahasan dan akan mengeluarkan rekomendasi UMK 2024 Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan nantinya akan diserahkan ke gubernur untuk diputuskan menjadi sebuah keputusan gubernur yang akan dikeluarkan untuk keputusan UMK 2024. Baik, terima kasih Yusuf Batiar melaporkan langsung dari Bekasi terkait dengan aksi mogok nasional buruh di sana. Selamat bertugas kembali, Yusuf. Kami tunggu informasi dari Anda selanjutnya. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan koordinator aksi di Exit Tol Bekasi Barat. Mogok nasional ya Bang, hari ini seperti apa di Kota Bekasi, Bang? Terima kasih, Mas. Untuk hari ini kita belum mogok nasional, ya kita cuma aksi di masing-masing daerah. Target kita adalah hari ini melumpuhkan wilayah di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi kita di Kota Bekasi memang ini baru permulaan, kita ada di pintu tol yang karena masa aksi yang masih sedikit ya. Insya Allah nanti di habis lepas shift 1 teman-teman harapannya bisa lebih maksimal untuk masa aksi di buruh di Kota Bekasi. Jadi pada intinya ini hari terakhir menetapkan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Barat. Mau tidak mau kita harus kawal, apalagi kemarin malam kalau nggak salah statement dari dapat berita dari teman-teman yang ada di provinsi bahwa PJ Gubernur menyatakan akan memakai rumusan PP 51 tahun 2023. Tentunya ini akan merugikan pekerja, mau tidak mau kita kawal hari ini, biarpun hari ini akan
muncul pertumpahan darah, ya kami siap. Karena kalau upah kami pakai rumusan PP 51, ya kemungkinan kita akan mati perlahan-lahan dengan mati sekalian. Kalau teman-teman buruh keinginannya di Kota Bekasi seperti itu. Menuntut berapa persen, Bang? Kalau dari kami Serikat Pekerja kan dari Kota Bekasi khususnya kita sesuai dengan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Bapak PJ Wali Kota, Bapak Raden Gani Muhammad sebesar 14,02%. Itu angka yang kita inginkan. Jadi harapannya PJ Gubernur yang menetapkan UMK di Kota Bekasi, beliau mengeluarkan SK atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak PJ Wali Kota sebesar 14,02%. Bang, kalau yang sesuai PP berapa tadi, Bang? Yang PP 51. itu berapa, Bang, yang Kalau kita hitungan pakai PP 51 kita kenaikan sebesar 2, berapa saya lupa ya. Itu 2,85 kalau nggak salah ya. Jadi itu kisaran nominalnya itu 100 enggak 80, berarti 145 ribuan kalau nggak salah. oh, artinya jauh dari yang diharapkan. Jauh banget. Ya, Bang. Maka dari itu ya mau tidak mau ya kita harus turun ke jalan agar PJ Gubernur ini menetapkan upah minimum Kabupaten Kota Bekasi se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Ini akan terus menduduki exit tol Bekasi Barat atau akan bergerak ke mana, Bang? Kita nggak mesti di sini, Bang, ya, karena memang masa aksi kita memang belum begitu banyak. Tapi kalau misalkan nanti kalau masa aksi kita sudah banyak, ya bukan pintu tol ini aja, mungkin beberapa titik yang ada di Kota Bekasi kita akan lumpuhkan. Penegasan untuk aktivitas buruh di pabrik sendiri masih aktif ya, Bang, ya? Ini hanya perwakilan aja berarti? Ya, kalau untuk aktivitas di masa Sekitar 3.000 buruh dari Kabupaten Bandung Barat atau KBB kembali memadati ruas Jalan Padalarang hingga Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Kamis hari ini. Mereka bersiap untuk mengepung gedung sate untuk menuntut kenaikan UMK 2024. Dalam aksi ini, para buruh sudah bersiap sejak pagi dan akan berada di gedung sate hingga malam nanti. Terkait kondisi ini, wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hilman, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Siska dan Tribuners. Terkait aksi buruh di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini sebetulnya merupakan aksi yang kedua atau yang kedua harinya, di mana hari kemarin juga mereka melakukan aksi unjuk rasa yang sama dengan bergabung dengan buruh dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Depok, Bekasi, dan sebagainya. Kemarin juga masa aksi buruh ini memadati ruas jalan Padalarang hingga ke Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, hingga ke arah Kota Bandung menuju ke Gedung Sate. Dalam aksi tersebut, tuntutan mereka satu suara, yaitu sama menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan usulan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana untuk buruh di Bandung Barat sendiri menuntut kenaikan sekitar 14, sekian persen gitu, atau ada kenaikan sekitar 500.000. UMK Bandung Barat sendiri yang asalnya hanya 3,4 juta dengan rekomendasi usulan 14% itu, maka pada tahun 2024 akan mengalami kenaikan menjadi 3,9 juta. Sehingga tuntutan tersebut yang akan disuarakan di Gedung Sate pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, Hilman, apakah ada informasi lain terkait dengan demo ini? Misalnya, hingga kapan demo akan berlangsung? Untuk demo berlangsung dari wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri hingga saat ini katanya masih menunggu keputusan dari Serikat Buruh se-Jawa Barat, namun kemungkinan jika usulan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dikabulkan oleh Pemprov Jabar atau tidak sesuai dengan rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar gitu. Bahkan kemarin Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, menyatakan bahwa jika usulan tidak sesuai rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi mogok nasional selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Barat maupun di wilayah lainnya seperti buruh-buruh yang lainnya. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Hilman Kamaludin melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat terkait dengan aksi mogok buruh nasional di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama
Untuk saat ini saya berada di Gedung Sate, Kota Bandung. Jadi tepatnya di depan saya ini ada aksi demo dari para buruh se-Jawa Barat yang nantinya akan menggelar demo atau menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Sate ya, tentang upah minimum kota dan kabupaten. Jadi ini sejumlah buruh sudah mulai memenuhi ya di depan. Ini Federasi Buruh Karawang FBK. Nah, ini ada DPC KSPI Kabupaten Subang. Ini mobil-mobil komando mereka, dan berdasarkan informasi nantinya juga akan ada Ribuan buruh diperkirakan menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan, aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memberlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati maupun Wali Kota, 10-14,2%. Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis 30 November hari ini. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 pagi tadi hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memperlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati ataupun Wali Kota 10 hingga 14,2%. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Buruh di Bekasi ikut serta dalam aksi mogok nasional pada Kamis 30 November hari ini guna menuntut kenaikan UMK 2024. Para buruh memulai aksi ini sejak pagi tadi dan melakukan sweeping ke sejumlah pabrik. Masa dilaporkan memblokade exit tol Bekasi Barat terkait dengan aksi ini. Blokade jalan ini menyebabkan lalu lintas kendaraan dari exit tol Bekasi Barat lumpuh. Begitu juga kendaraan dari arah Pekayon menuju Sumarekon, Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Batiar di lokasi. Halo, selamat siang Yusuf. Selamat siang Siska dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan hari ini masa dari berbagai elemen serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dan juga melakukan sweeping di sejumlah pabrik di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Bisa saya jelaskan bahwa aksi buruh di wilayah Kabupaten Bekasi terkonsentrasi di kawasan industri MM 2100. Sejak tadi pagi, massa sudah melakukan aksi di sekitaran exit tol MM 2100. Mereka juga sudah melakukan sweeping di berbagai pabrik untuk mengajak sejumlah buruh untuk ikut serta dalam aksi buruh menuntut kenaikan UMK 2024. Adapun untuk di Kota Bekasi, massa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak tadi pagi, dimulai tadi baru saja rampung di sekitaran exit tol Bekasi Barat
di mana massa buruh sempat melakukan blokade jalan exit tol Bekasi Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Massa sudah menduduki jalan sekitar sejak pukul 10 sampai tadi mereka bergerak sekitar pukul 11.30. Adapun massa menuntut kenaikan UMK 2024 yang saat ini pembahasannya sudah sampai di tingkat provinsi. Massa yang tadi berkumpul di exit tol Bekasi Barat sempat melakukan blokade jalan sehingga akses kendaraan dari tol Bekasi Barat yang hendak keluar menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani lumpuh total. Sementara untuk akses jalan dari arah Pekayun menuju Sumarekon lumpuh total karena seluruh akses jalan ditutup. Beruntung pihak kepolisian berhasil berunding dengan massa dan akhirnya akses jalan dapat dibuka dan massa sudah melakukan aksi kembali bergerak menuju wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping sejumlah industri yang ada di Bantar Gebang. Rencananya massa juga akan kembali melakukan aksi menyasar titik sentral yang ada di Kota Bekasi. Adapun berdasarkan keterangan dari koordinator aksi di Kota Bekasi, tuntutan buruh di Kota Bekasi, mereka berharap PJ Gubernur Jawa Barat mengabulkan rekomendasi UMK 2024 yang sudah diserahkan dari PJ Wali Kota Bekasi ke Gubernur sebesar 14,02%. Namun angka itu disinyalir tidak dikabulkan. Namun yang akan dikabulkan adalah formulasi kenaikan UMK melalui PP 51 tahun 2023 sebesar 2%, ya sekitar 100 ribuan. Adapun kenaikan UMK di Kota Bekasi sendiri saat ini di 2023 sudah menyentuh angka 5,1. Jika UMK 14,02% dikabulkan, UMK di 2024 Kota Bekasi akan sebesar 5,8 juta. Namun putusan ini masih dalam pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan massa akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutannya benar-benar dikabulkan. Begitu juga di wilayah Kabupaten Bekasi, mereka juga menuntut kenaikan upah yang hampir sama sekitar 14% dan dia berharap gubernur dapat mengabulkan rekomendasi yang sudah diusulkan melalui pembahasan Dewan Pengupahan di tingkat kota dan kabupaten. Begitu Siska. Baik, Yusuf, apakah ada informasi nggak kapan demo ini akan berlangsung? Untuk aksi unjuk rasa berdasarkan dari koordinator aksi yang sudah tadi kami wawancarai bernama Yusuf Kuncir, dia mengatakan aksi akan terus berlanjut dan akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Untuk sementara, massa yang tadinya sudah memblokade exit tol Bekasi Barat sudah mulai bergerak ke arah Bantar Gebang. Mereka konvoy menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando mengarah ke wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping massa. Mereka berjanji akan kembali dengan massa dengan jumlah yang lebih besar dan kembali melakukan aksi-aksi seperti yang sudah dilakukan, seperti misalnya memblokade jalan dan juga menutup akses tol. Adapun untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, berdasarkan informasi yang saya dapat, aksi sendiri masih berlanjut, di mana massa masih menduduki exit tol di kawasan MM 2100 dan mereka juga sama akan terus menunggu hasil dari pembahasan yang saat ini masih berjalan di tingkat provinsi, di mana Dewan Pengupahan Provinsi akan melakukan pembahasan dan akan mengeluarkan rekomendasi UMK 2024 Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan nantinya akan diserahkan ke gubernur untuk diputuskan menjadi sebuah keputusan gubernur yang akan dikeluarkan untuk keputusan UMK 2024. Baik, terima kasih Yusuf Batiar melaporkan langsung dari Bekasi terkait dengan aksi mogok nasional buruh di sana. Selamat bertugas kembali Yusuf. Kami tunggu informasi dari Anda selanjutnya. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan koordinator aksi di exit tol Bekasi Barat. Mogok nasional ya Bang, hari ini seperti apa di Kota Bekasi Bang? Terima kasih Mas. Untuk hari ini kita belum mogok nasional, ya kita cuma aksi di masing-masing daerah. Target kita adalah hari ini melumpuhkan wilayah di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat.
Jadi kita di Kota Bekasi memang ini baru permulaan kita ada di pintu tol ya, karena masa aksi yang masih sedikit ya. Insya Allah nanti di lepas shift 1 teman-teman harapannya bisa lebih maksimal untuk masa aksi di buruh di Kota Bekasi. Pada intinya ini hari terakhir menetapkan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Barat. Mau tidak mau kita harus kawal, apalagi kemarin malam kalau nggak salah statement dari dapat berita dari teman-teman yang ada di provinsi bahwa PJ Gubernur menyatakan akan memakai rumusan PP 51 tahun 2023. Tentunya ini akan merugikan pekerja, mau tidak mau kita kawal hari ini, biarpun hari ini akan muncul pertumpahan darah ya kami siap, karena kalau upah kami pakai rumusan PP 51 ya kemungkinan kita akan mati perlahan-lahan dengan mati sekalian. Kalau teman-teman buruh keinginannya di Kota Bekasi seperti itu. Menuntut berapa persen, Bang? Kalau dari kami Serikat Pekerja kan dari Kota Bekasi khususnya kita sesuai dengan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Bapak PJ Wali Kota, Bapak Raden Gani Muhammad sebesar 14,02%. Itu angka yang kita inginkan. Jadi harapannya PJ Gubernur yang menetapkan UMK di Kota Bekasi, beliau mengeluarkan SK atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak PJ Wali Kota sebesar 14,02%. Bang, kalau yang sesuai PP berapa tadi Bang yang PP 51 itu berapa Bang yang kalau kita hitungan pakai PP 51 kita kenaikan sebesar 2, berapa saya lupa ya. Itu 2,85 kalau salah ya. Jadi itu kisaran nominalnya itu 100 enggak 80 betul 145 ribuan kalau nggak salah. Oh, artinya jauh dari yang diharapkan. Jauh banget. Ya, maka dari itu ya mau tidak mau ya kita harus turun ke jalan agar PJ Gubernur ini menetapkan upah minimum Kabupaten Kota Bekasi se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Ini akan terus menduduki exit tol Bekasi Barat atau akan bergerak ke mana Bang? Kita nggak mesti di sini Bang ya, karena memang masa aksi kita memang belum begitu banyak. Tapi kalau misalkan nanti kalau masa aksi kita sudah banyak ya bukan pintu tol ini aja, mungkin beberapa titik yang ada di Kota Bekasi kita akan lumpuhkan. Penegasan untuk aktivitas buruh di pabrik sendiri masih aktif ya Bang ya? Ini hanya perwakilan aja berarti ya? Ya, kalau untuk aktivitas di masa Sekitar 3.000 buruh dari Kabupaten Bandung Barat atau KBB kembali memadati ruas Jalan Padarang hingga Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Kamis hari ini. Mereka bersiap untuk mengepung Gedung Sate untuk menuntut kenaikan UMK 2024. Dalam aksi ini, para buruh sudah bersiap sejak pagi dan akan berada di Gedung Sate hingga malam nanti. Terkait kondisi ini, wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hilman, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Siska dan Tribuners. Terkait aksi buruh di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini sebetulnya merupakan aksi yang kedua atau yang kedua harinya, di mana hari kemarin juga mereka melakukan aksi unjuk rasa yang sama dengan bergabung dengan buruh dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Depok, Bekasi, dan sebagainya. Kemarin juga masa aksi buruh ini memadati ruas jalan Padalarang hingga ke Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, hingga ke arah Kota Bandung menuju ke Gedung Sate. Dalam aksi tersebut, tuntutan mereka satu suara, yaitu sama menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan usulan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana untuk buruh di Bandung Barat sendiri menuntut kenaikan sekitar 14, sekian persen gitu, atau ada kenaikan sekitar 500.000. UMK Bandung Barat sendiri yang asalnya hanya 3,4 juta dengan rekomendasi usulan 14% itu, maka pada tahun 2024 akan mengalami kenaikan menjadi 3,9 juta. Sehingga tuntutan tersebut yang akan disuarakan di Gedung Sate pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, Hilman, apakah ada informasi lain terkait dengan demo ini? Misalnya, hingga kapan demo akan berlangsung? Untuk demo berlangsung dari wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri hingga saat ini katanya masih menunggu keputusan dari Serikat Buruh se-Jawa Barat, namun kemungkinan jika
usulan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dikabulkan oleh Pemprov Jabar atau tidak sesuai dengan rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar gitu. Bahkan kemarin Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, menyatakan bahwa jika usulan tidak sesuai rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi mogok nasional selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Barat maupun di wilayah lainnya seperti buruh-buruh yang lainnya. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Hilman Kamaludin melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat terkait dengan aksi mogok buruh nasional di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Gedung Sate, Kota Bandung. Jadi tepatnya di depan saya ini ada aksi demo dari para buruh se-Jawa Barat yang nantinya akan menggelar demo atau menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Sate ya, tentang upah minimum kota dan kabupaten. Jadi ini sejumlah buruh sudah mulai memenuhi ya di depan. Ini Federasi Buruh Karawang FBK. Nah, ini ada DPC KSPI Kabupaten Subang. Ini mobil-mobil komando mereka. Dan berdasarkan informasi nantinya juga akan ada ribuan buruh diperkirakan menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan, aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memberlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati maupun Wali Kota, 10-14,2%. Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis 30 November hari ini. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 pagi tadi hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memperlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati ataupun Wali Kota 10 hingga 14,2%. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Buruh di Bekasi ikut serta dalam aksi mogok nasional pada Kamis 30 November hari ini guna menuntut kenaikan UMK 2024. Para buruh memulai aksi ini sejak pagi tadi dan melakukan sweeping ke sejumlah pabrik. Masa dilaporkan memblokade exit tol Bekasi Barat terkait dengan aksi ini. Blokade jalan ini menyebabkan lalu lintas kendaraan dari exit tol Bekasi Barat lumpuh, begitu juga kendaraan dari arah Pekayon menuju Sumarekon, Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Batiar di lokasi. Halo, selamat siang Yusuf. Selamat siang Siska dan juga Tribuners.
bisa saya sampaikan hari ini massa dari berbagai elemen serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dan juga melakukan sweeping di sejumlah pabrik di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Bisa saya jelaskan bahwa aksi buruh di wilayah Kabupaten Bekasi terkonsentrasi di kawasan industri MM 2100. Sejak tadi pagi, massa sudah melakukan aksi di sekitaran exit tol MM 2100. Mereka juga sudah melakukan sweeping di berbagai pabrik untuk mengajak sejumlah buruh untuk ikut serta dalam aksi buruh menuntut kenaikan UMK 2024. Adapun untuk di Kota Bekasi, massa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak tadi pagi, dimulai tadi baru saja rampung di sekitaran exit tol Bekasi Barat, di mana massa buruh sempat melakukan blokade jalan exit tol Bekasi Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Massa sudah menduduki jalan sekitar sejak pukul 10 sampai tadi mereka bergerak sekitar pukul 11.30. Adapun massa menuntut kenaikan UMK 2024 yang saat ini pembahasannya sudah sampai di tingkat provinsi. Massa yang tadi berkumpul di exit tol Bekasi Barat sempat melakukan blokade jalan sehingga akses kendaraan dari tol Bekasi Barat yang hendak keluar menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani lumpuh total. Sementara untuk akses jalan dari arah Pekayun menuju Sumarekon lumpuh total karena seluruh akses jalan ditutup. Beruntung pihak kepolisian berhasil berunding dengan massa dan akhirnya akses jalan dapat dibuka dan massa sudah melakukan aksi kembali bergerak menuju wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping sejumlah industri yang ada di Bantar Gebang. Rencananya massa juga akan kembali melakukan aksi menyasar titik sentral yang ada di Kota Bekasi. Adapun berdasarkan keterangan dari koordinator aksi di Kota Bekasi, tuntutan buruh di Kota Bekasi, mereka berharap PJ Gubernur Jawa Barat mengabulkan rekomendasi UMK 2024 yang sudah diserahkan dari PJ Wali Kota Bekasi ke Gubernur sebesar 14,02%. Namun angka itu disinyalir tidak dikabulkan. Namun yang akan dikabulkan adalah formulasi kenaikan UMK melalui PP 51 tahun 2023 sebesar 2%, ya sekitar 100 ribuan. Adapun kenaikan UMK di Kota Bekasi sendiri saat ini di 2023 sudah menyentuh angka 5,1. Jika UMK 14,02% dikabulkan, UMK di 2024 Kota Bekasi akan sebesar 5,8 juta. Namun putusan ini masih dalam pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan massa akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutannya benar-benar dikabulkan. Begitu juga di wilayah Kabupaten Bekasi, mereka juga menuntut kenaikan upah yang hampir sama sekitar 14% dan dia berharap gubernur dapat mengabulkan rekomendasi yang sudah diusulkan melalui pembahasan Dewan Pengupahan di tingkat kota dan kabupaten. Begitu, Siska. Baik, Yusuf, apakah ada informasi nggak kapan demo ini akan berlangsung? Untuk aksi unjuk rasa berdasarkan dari koordinator aksi yang sudah tadi kami wawancarai bernama Yusuf Kuncir, dia mengatakan aksi akan terus berlanjut dan akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Untuk sementara, massa yang tadinya sudah memblokade exit tol Bekasi Barat sudah mulai bergerak ke arah Bantar Gebang. Mereka konvoy menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando mengarah ke wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping massa. Mereka berjanji akan kembali dengan massa dengan jumlah yang lebih besar dan kembali melakukan aksi-aksi seperti yang sudah dilakukan, seperti misalnya memblokade jalan dan juga menutup akses tol. Adapun untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, berdasarkan informasi yang saya dapat, aksi sendiri masih berlanjut, di mana massa masih menduduki exit tol di kawasan MM 2100 dan mereka juga sama akan terus menunggu hasil dari pembahasan yang
saat ini masih berjalan di tingkat provinsi, di mana Dewan Pengupahan Provinsi akan melakukan pembahasan dan akan mengeluarkan rekomendasi UMK 2024 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan nantinya akan diserahkan ke gubernur untuk diputuskan menjadi sebuah keputusan gubernur yang akan dikeluarkan untuk keputusan UMK 2024. Baik, terima kasih Yusuf Batiar melaporkan langsung dari Bekasi terkait dengan aksi mogok nasional buruh di sana. Selamat bertugas kembali Yusuf. Kami tunggu informasi dari Anda selanjutnya. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan koordinator aksi di Exit Tol Bekasi Barat. Mogok nasional ya Bang, hari ini seperti apa di Kota Bekasi Bang? Terima kasih Mas. Untuk hari ini kita belum mogok nasional, ya kita cuma aksi di masing-masing daerah. Target kita adalah hari ini melumpuhkan wilayah di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi kita di Kota Bekasi memang ini baru permulaan, kita ada di pintu tol ya, karena masa aksi yang masih sedikit ya. Insya Allah nanti di habis lepas shift 1 teman-teman harapannya bisa lebih maksimal untuk masa aksi di buruh di Kota Bekasi. Di pada intinya ini hari terakhir menetapkan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Barat. Mau tidak mau kita harus kawal, apalagi kemarin malam kalau nggak salah statement dari dapat berita dari teman-teman yang ada di provinsi bahwa PJ Gubernur menyatakan akan memakai rumusan PP 51 tahun 2023. Tentunya ini akan merugikan pekerja, mau tidak mau kita kawal hari ini, biarpun hari ini akan muncul pertumpahan darah, ya kami siap. Karena kalau upah kami pakai rumusan PP 51 ya kemungkinan kita akan mati perlahan-lahan, dengan mati sekalian. Kalau teman-teman buruh keinginannya di Kota Bekasi seperti itu. Menuntut berapa persen Bang? Kalau dari kami Serikat Pekerja kan dari Kota Bekasi khususnya kita sesuai dengan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Bapak PJ Wali Kota, Bapak Raden Gani Muhammad sebesar 14,02%. Itu angka yang kita inginkan. Jadi harapannya PJ Gubernur yang menetapkan UMK di Kota Bekasi, beliau mengeluarkan SK atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak PJ Wali Kota sebesar 14,02%. Bang, kalau yang sesuai PP berapa tadi Bang, yang PP 51 itu berapa Bang yang kalau kita hitungan pakai PP 51 kita kenaikan sebesar 2, berapa saya lupa ya. Itu 2,85 kalau salah ya. Jadi itu kisaran nominalnya itu 100 enggak 80 berarti 145 ribuan kalau nggak salah. Oh, artinya jauh dari yang diharapkan. Jauh banget. Ya, Maka dari itu ya mau tidak mau ya kita harus turun ke jalan agar PJ Gubernur ini menetapkan upah minimum Kabupaten Kota Bekasi se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Ini akan terus menduduki exit tol Bekasi Barat atau akan bergerak ke mana Bang? Kita nggak mesti di sini Bang ya, karena memang masa aksi kita memang belum begitu banyak. Tapi kalau misalkan nanti kalau masa aksi kita sudah banyak, ya bukan pintu tol ini aja, mungkin beberapa titik yang ada di Kota Bekasi kita akan lumpuhkan. Penegasan untuk aktivitas buruh di pabrik sendiri masih aktif ya Bang ya? Ini hanya perwakilan aja berarti? Ya kalau untuk aktivitas di Sekitar 3.000 buruh dari Kabupaten Bandung Barat atau KBB kembali memadati ruas Jalan Padalarang hingga Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Kamis hari ini. Mereka bersiap untuk mengepung gedung sate untuk menuntut kenaikan UMK 2024. Dalam aksi ini, para buruh sudah bersiap sejak pagi dan akan berada di gedung sate hingga malam nanti. Terkait kondisi ini, wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hilman, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Siska dan Tribuners. Terkait aksi buruh di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini sebetulnya merupakan aksi yang kedua atau yang kedua harinya, di mana hari kemarin juga mereka melakukan aksi unjuk rasa yang sama dengan bergabung dengan buruh dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Depok, Bekasi, dan sebagainya. Kemarin juga masa aksi buruh ini memadati ruas jalan Padalarang hingga ke Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, hingga ke arah Kota Bandung menuju ke Gedung Sate.
Dalam aksi tersebut, tuntutan mereka satu suara, yaitu sama menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan usulan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana untuk buruh di Bandung Barat sendiri menuntut kenaikan sekitar 14, sekian persen gitu, atau ada kenaikan sekitar 500.000. UMK Bandung Barat sendiri yang asalnya hanya 3,4 juta dengan rekomendasi usulan 14% itu, maka pada tahun 2024 akan mengalami kenaikan menjadi 3,9 juta. Sehingga tuntutan tersebut yang akan disuarakan di Gedung Sate pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, Hilman, apakah ada informasi lain terkait dengan demo ini? Misalnya, hingga kapan demo akan berlangsung? Untuk demo berlangsung dari wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri hingga saat ini katanya masih menunggu keputusan dari Serikat Buruh se-Jawa Barat, namun kemungkinan jika usulan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dikabulkan oleh Pemprov Jabar atau tidak sesuai dengan rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar gitu. Bahkan kemarin Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, menyatakan bahwa jika usulan tidak sesuai rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi mogok nasional selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Barat maupun di wilayah lainnya seperti buruh-buruh yang lainnya. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Hilman Kamaludin melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat terkait dengan aksi mogok buruh nasional di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Gedung Sate, Kota Bandung. Jadi tepatnya di depan saya ini ada aksi demo dari para buruh se-Jawa Barat yang nantinya akan menggelar demo atau menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Sate ya, tentang upah minimum kota dan kabupaten. Jadi ini sejumlah buruh sudah mulai memenuhi ya di depan. Ini Federasi Buruh Karawang FBK. Nah, ini ada DPC KSPI Kabupaten Subang. Ini mobil-mobil komando mereka. Dan berdasarkan informasi nantinya juga akan ada ribuan buruh diperkirakan menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan, aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan. Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian memberlakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati maupun Wali Kota, 10-14,2%. Ribuan buruh menggelar aksi mogok nasional di beberapa kota industri di Indonesia pada Kamis 30 November hari ini. Aksi mogok nasional ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Said Iqbal menerangkan aksi mogok nasional dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, hingga Papua. Menurut Said, aksi mogok dimulai pukul 9 pagi tadi hingga selesai. Adapun hari ini merupakan hari terakhir Gubernur memutuskan nilai kenaikan UMK. Said mengatakan, Gubernur tidak boleh merubah nilai UMK yang sudah direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. Terlebih kenaikan UMK daerah didahului usulan dari Dewan Pengupahan.
Aksi mogok nasional di wilayah DKI Jakarta menuntut dua hal. Pertama, merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 dari 3,6% menjadi mendekati 15%. Kemudian melakukan UMK DKI Jakarta 2024 sesuai dengan rekomendasi atau usulan Bupati ataupun Wali Kota 10 hingga 14,2%. Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Buruh di Bekasi ikut serta dalam aksi mogok nasional pada Kamis 30 November hari ini guna menuntut kenaikan UMK 2024. Para buruh memulai aksi ini sejak pagi tadi dan melakukan sweeping ke sejumlah pabrik. Masa dilaporkan memblokade exit tol Bekasi Barat terkait dengan aksi ini. Blokade jalan ini menyebabkan lalu lintas kendaraan dari exit tol Bekasi Barat lumpuh. Begitu juga kendaraan dari arah Pekayon menuju Sumarekon, Bekasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Batiar di lokasi. Halo, selamat siang Yusuf. Selamat siang Siska dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan hari ini masa dari berbagai elemen serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dan juga melakukan sweeping di sejumlah pabrik di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Bisa saya jelaskan bahwa aksi buruh di wilayah Kabupaten Bekasi terkonsentrasi di kawasan industri MM 2100. Sejak tadi pagi, massa sudah melakukan aksi di sekitaran exit tol MM 2100. Mereka juga sudah melakukan sweeping di berbagai pabrik untuk mengajak sejumlah buruh untuk ikut serta dalam aksi buruh menuntut kenaikan UMK 2024. Adapun untuk di Kota Bekasi, massa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak tadi pagi, dimulai tadi baru saja rampung di sekitaran exit tol Bekasi Barat, di mana massa buruh sempat melakukan blokade jalan exit tol Bekasi Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Massa sudah menduduki jalan sekitar sejak pukul 10 sampai tadi mereka bergerak sekitar pukul 11.30. Adapun massa menuntut kenaikan UMK 2024 yang saat ini pembahasannya sudah sampai di tingkat provinsi. Massa yang tadi berkumpul di exit tol Bekasi Barat sempat melakukan blokade jalan sehingga akses kendaraan dari tol Bekasi Barat yang hendak keluar menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani lumpuh total. Sementara untuk akses jalan dari arah Pekayon menuju Sumarekon lumpuh total karena seluruh akses jalan ditutup. Beruntung pihak kepolisian berhasil berunding dengan massa dan akhirnya akses jalan dapat dibuka dan massa sudah melakukan aksi kembali bergerak menuju wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping sejumlah industri yang ada di Bantar Gebang. Rencananya massa juga akan kembali melakukan aksi menyasar titik sentral yang ada di Kota Bekasi. Adapun berdasarkan keterangan dari koordinator aksi di Kota Bekasi, tuntutan buruh di Kota Bekasi, mereka berharap PJ Gubernur Jawa Barat mengabulkan rekomendasi UMK 2024 yang sudah diserahkan dari PJ Wali Kota Bekasi ke Gubernur sebesar 14,02%. Namun angka itu disinyalir tidak dikabulkan. Namun yang akan dikabulkan adalah formulasi kenaikan UMK melalui PP 51 tahun 2023 sebesar 2%, ya sekitar 100 ribuan. Adapun kenaikan UMK di Kota Bekasi sendiri saat ini di 2023 sudah menyentuh angka 5,1. Jika UMK 14,02% dikabulkan, UMK di 2024 Kota Bekasi akan sebesar 5,8 juta. Namun putusan ini masih dalam pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan massa akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutannya benar-benar dikabulkan. Begitu juga di wilayah Kabupaten Bekasi, mereka juga menuntut kenaikan upah yang hampir sama sekitar 14%, dan dia berharap gubernur dapat mengabulkan rekomendasi yang sudah diusulkan melalui pembahasan Dewan Pengupahan di tingkat kota dan kabupaten. Begitu Siska. Baik, Yusuf, apakah ada informasi nggak kapan demo ini akan berlangsung?
Untuk aksi unjuk rasa berdasarkan dari koordinator aksi yang sudah tadi kami wawancarai bernama Yusuf Kuncir, dia mengatakan aksi akan terus berlanjut dan akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Untuk sementara masa yang tadinya sudah memblokade exit tol Bekasi Barat sudah mulai bergerak ke arah Bantar Gebang. Mereka konvoy menggunakan sepeda motor dan juga mobil komando mengarah ke wilayah Bantar Gebang untuk melakukan sweeping massa. Mereka berjanji akan kembali dengan massa dengan jumlah yang lebih besar dan kembali melakukan aksi-aksi seperti yang sudah dilakukan, seperti misalnya memblokade jalan dan juga menutup akses tol. Adapun untuk di wilayah Kabupaten Bekasi, berdasarkan informasi yang saya dapat, aksi sendiri masih berlanjut, di mana massa masih menduduki exit tol di kawasan MM 2100. Dan mereka juga sama akan terus menunggu hasil dari pembahasan yang saat ini masih berjalan di tingkat provinsi, di mana Dewan Pengupahan Provinsi akan melakukan pembahasan dan akan mengeluarkan rekomendasi UMK 2024 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan nantinya akan diserahkan ke gubernur untuk diputuskan menjadi sebuah keputusan gubernur yang akan dikeluarkan untuk keputusan UMK 2024. Baik, terima kasih Yusuf Batiar melaporkan langsung dari Bekasi terkait dengan aksi mogok nasional buruh di sana. Selamat bertugas kembali Yusuf. Kami tunggu informasi dari Anda selanjutnya. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan koordinator aksi di exit tol Bekasi Barat. Mogok nasional ya Bang, hari ini seperti apa di Kota Bekasi Bang? Terima kasih Mas. Untuk hari ini kita belum mogok nasional, ya kita cuma aksi di masing-masing daerah. Target kita adalah hari ini melumpuhkan wilayah di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi kita di Kota Bekasi memang ini baru permulaan, kita ada di pintu tol ya, karena masa aksi yang masih sedikit ya. Insya Allah nanti di habis lepas shift 1 teman-teman harapannya bisa lebih maksimal untuk masa aksi di buruh di Kota Bekasi. Pada intinya ini hari terakhir menetapkan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Barat. Mau tidak mau kita harus kawal, apalagi kemarin malam kalau nggak salah statement dari dapat berita dari teman-teman yang ada di provinsi bahwa PJ Gubernur menyatakan akan memakai rumusan PP 51 tahun 2023. Tentunya ini akan merugikan pekerja, mau tidak mau kita kawal hari ini, biarpun hari ini akan muncul pertumpahan darah ya kami siap, karena kalau upah kami pakai rumusan PP 51 ya kemungkinan kita akan mati perlahan-lahan dengan mati sekalian. Kalau teman-teman buruh keinginannya di Kota Bekasi seperti itu. Menuntut berapa persen Bang? Kalau dari kami Serikat Pekerja kan dari Kota Bekasi khususnya kita sesuai dengan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Bapak PJ Wali Kota, Bapak Raden Gani Muhammad sebesar 14,02%. Itu angka yang kita inginkan. Jadi harapannya PJ Gubernur yang menetapkan UMK di Kota Bekasi, beliau mengeluarkan SK atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bapak PJ Wali Kota sebesar 14,02%. Bang, kalau yang sesuai PP berapa tadi Bang yang PP 51 itu berapa Bang yang kalau kita hitungan pakai PP 51 kita kenaikan sebesar 2, berapa saya lupa ya. Itu 2,85 kalau nggak salah ya. Jadi itu kisaran nominalnya itu 100 enggak 80 berarti 145 ribuan kalau nggak salah. Oh, artinya jauh dari yang diharapkan. Jauh banget. Ya, maka dari itu ya mau tidak mau ya kita harus turun ke jalan agar PJ Gubernur ini menetapkan upah minimum Kabupaten Kota Bekasi se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Ini akan terus menduduki exit tol Bekasi Barat atau akan bergerak ke mana Bang? Kita nggak mesti di sini Bang ya, karena memang masa aksi kita memang belum begitu banyak. Tapi kalau misalkan nanti kalau masa aksi kita sudah banyak, ya bukan pintu tol ini aja, mungkin beberapa titik yang ada di Kota Bekasi kita akan lumpuhkan. Penegasan untuk aktivitas buruh di pabrik sendiri masih aktif ya Bang ya? Ini hanya perwakilan aja berarti ya? Ya kalau untuk aktivitas di masa
Sekitar 3.000 buruh dari Kabupaten Bandung Barat atau KBB kembali memadati ruas Jalan Padalarang hingga Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Kamis hari ini. Mereka bersiap untuk mengepung gedung sate untuk menuntut kenaikan UMK 2024. Dalam aksi ini, para buruh sudah bersiap sejak pagi dan akan berada di gedung sate hingga malam nanti. Terkait kondisi ini, wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hilman, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Siska dan Tribuners. Terkait aksi buruh di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini sebetulnya merupakan aksi yang kedua atau yang kedua harinya, di mana hari kemarin juga mereka melakukan aksi unjuk rasa yang sama dengan bergabung dengan buruh dari berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Depok, Bekasi, dan sebagainya. Kemarin juga masa aksi buruh ini memadati ruas jalan Padalarang hingga ke Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, hingga ke arah Kota Bandung menuju ke gedung sate. Dalam aksi tersebut, tuntutan mereka satu suara, yaitu sama menuntut kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan usulan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana untuk buruh di Bandung Barat sendiri menuntut kenaikan sekitar 14, sekian persen gitu, atau ada kenaikan sekitar 500.000. UMK Bandung Barat sendiri yang asalnya hanya 3,4 juta dengan rekomendasi usulan 14% itu, maka pada tahun 2024 akan mengalami kenaikan menjadi 3,9 juta. Sehingga tuntutan tersebut yang akan disuarakan di gedung sate pada hari ini. Seperti itu, Siska. Baik, Hilman, apakah ada informasi lain terkait dengan demo ini? Misalnya, hingga kapan demo akan berlangsung? Untuk demo berlangsung dari wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri hingga saat ini katanya masih menunggu keputusan dari Serikat Buruh se-Jawa Barat, namun kemungkinan jika usulan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dikabulkan oleh Pemprov Jabar atau tidak sesuai dengan rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar gitu. Bahkan kemarin Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, menyatakan bahwa jika usulan tidak sesuai rekomendasi, maka mereka akan melakukan aksi mogok nasional selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Barat maupun di wilayah lainnya seperti buruh-buruh yang lainnya. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih Hilman Kamaludin melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat terkait dengan aksi mogok buruh nasional di sana. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di gedung sate Kota Bandung. Jadi tepatnya di depan saya ini ada aksi demo dari para buruh se-Jawa Barat yang nantinya akan menggelar demo atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung sate ya, tentang upah minimum kota dan kabupaten. Jadi ini sejumlah buruh sudah mulai memenuhi ya di depan. Ini Federasi Buruh Karawang, FBK. Nah, ini ada DPC